satu badan, area badan dari ujung kepala sampai kaki ya harus kelihatan semuanya. Kalau hanya separuh atau seperti yang ditunjukkan foto yang ini sebelah kanan, itu kita juga jangan sampai kalau ambil seperti ini sebagian kepala kita juga terpotong. Nah ini nanti mempesonanya hilang gitu. Nanti kami praktekkan, kemudian ini tipe-tipenya. Nah ini close up seperti ini harus disertakan kalau menurut saya Bapak Ibu, karena kita menampilkan ekspresi, baik itu ekspresi Bapak Ibu ketika mengajar atau ekspresi murid ketika murid bahagia, ketika murid merespon, itu ekspresinya seperti apa, kita perlu menunjukkan juga, menampilkan juga, karena itu sebagai persuasi juga kalau menurut saya. Ketika ada ekspresi tertentu, ketika kita sama halnya kita melihat komedi-komedi atau mungkin ketika melihat film-film, kalau ekspresi sedih atau ekspresi bahagia itu di close up seperti ini, itu akan mempengaruhi emosional kita. Ketika lihat yang di Antv itu samudra yang tentara L itu, film itu. Nah yang senyum-senyum ini sepertinya yang malam melihat ini. Nah, ketika melihat ekspresi bahagia, sedih, itu kan kita dapat emosional. Itu perlu kita contoh juga. Nah, seperti ini contoh-contohnya. Nah, yang penting jangan sampai terpotong aja bagian Bapak Ibu semuanya. Kalau memang diambil full body ya full body, kalau hanya sebagian ya sebagian, yang penting area kepala jangan sampai terpotong seperti ini. Kalau ini ini extreme close up, hanya mengambil ekspresi dari area senyumannya aja gitu. Kalau menangis berarti diambil yang ekspresi area wajahnya ketika meneteskan air. Nah, itu aja. Bagaimana kita pintar-pintar mempengaruhi gitu aja. Ini seperti film-film action itu. Nah, tata cahaya. Tata cahaya nanti jangan sampai ini membelakangi cahaya, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita penempatannya itu tetap memperhatikan arah cahaya. Nah, misalkan ini adalah cahaya utamanya. Dari sini ada cahaya utamanya. Ya kamera kita jangan sampai ambil dari ini, area black ini. Otomatis warnanya hitam. Nah, fill ini apa? Ini untuk menyeimbangkan ketika cahaya dari sini ini terlalu exposure-nya itu tinggi, saturasinya tinggi, kita balancekan sama cahaya yang dari sebelah kanan seperti itu. Tapi kalau sedetail itu saya kira kalau bisa dilakukan monggo, nggak apa-apa, itu Bapak Ibu lakukan nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, sudah, saya presentasinya itu saja, tangkapnya yang penting Bapak Ibu nanti ketika praktek bisa, gitu aja. Ada yang tanyakan dulu Bapak Ibu? Bapak. Ya, tanya Pak. Ya. Ini itu berarti yang sangat perlu diperhatikan dalam pengambilan video yang menyampaikan bukan isi dari slideshow tersebut gitu. Yang perlu diperhatikan video yang menyampaikan. Yang sangat diperhatikan itu bagaimana posisi dari peserta yang menyampaikan materi gitu. Ya, betul. Nah, itu yang utamanya. Karena yang nilai utama itu ada gurunya menyampaikan seperti apa, itu harus ketangkep. Murid ini perlu ditampilkan hanya saja murid ini sebagai pendukung, media pendukung Bapak Ibu, talent pendukung Bapak Ibu ketika melakukan proses pembelajaran. Nanti arah-arahnya kameranya nanti kita praktekkan. Baik.
pengambilan gambar itu jadi cukup satu kamera ya Pak? Tidak harus. Kalau satu kamera itu saya rasa kurang minimal, itu akan memudahkan karena satu kamera pasti nanti misal kayak ada poin mempesona ketika transisi kameranya minimal 2 lah kalau dibuat pembuatan videonya nanti itu biar Bapak Ibu juga mudah tinggal nanti menyinkronkan. Oh, misalkan kalau kamera satu untuk ke guru ya Pak, kalau kamera satu untuk ke murid itu nanti bisa digabungin. Boleh, kalau memang dirasa Bu Ainur Asoba cukup menggunakan kamera satu ya boleh saja. Yang penting nanti seperti apa editingnya itu aja. Kalau kamera lebih dari satu itu kan memudahkan ketika proses pengambilan video dan editing. Tapi kalau satu kamera itu kan bisa jadi kita mengambilnya itu tidak cukup satu kali shoot aja, bisa 2 kali. Ketika misalkan saya memberikan pertanyaan 1 tambah 1 berapa, stop dulu misalkan untuk mengambil poin mempesonanya atau balancing kameranya, baru diarahkan ke muridnya menjawab 2, baru kembali lagi. Itu sebenarnya saya rasa masih susah kalau 1, kecuali kalau kita hanya jalan aja. Tapi ya nggak apa-apa juga kalau Bu Asoba misalkan cukup menggunakan kamera 1 tidak apa-apa. Berikutnya Pak Fatihul Huda. Mau tanya Bapak, untuk pembuatan videonya itu apa seperti film-film itu nanti beberapa detik nanti shoot ke wajah guru, beberapa detik shoot ke wajah murid-murid gitu, artinya tidak menyeluruh dalam beberapa menit itu tidak ada yang di shoot gitu, apa bentuk film-film kayak gitu? Gimana Pak Eko? Untuk itu seperti itu boleh nggak? Jadi Bapak Ibu, pada intinya pembuatan video praktek pembelajaran, karena kan fokusnya itu ya, kalau video sumber belajar mungkin Bapak Ibu bisa berimajinasi sendiri begitu. Kalau praktek mengajar karena menjadi tagihan di tugas ke-10, kemudian di PPR dan UGIN, itu semuanya dasarnya adalah dari instrumen UGIN yang pernah kami share itu. Situ kan ada instrumen UGIN poin praktek pembelajaran. Nah, praktek pembelajaran di sini adalah ada beberapa item atau beberapa poin yang perlu diperhatikan, yaitu adalah intinya adalah ini Bapak Ibu, merekam potret Bapak Ibu menyampaikan materi. Jadi menyambung tadi pertanyaan yang pertama tadi kan, berarti fokusnya bukan ke materinya, tetapi ke Bapak Ibu. Karena di kegiatan belajar itu Bapak Ibu yang direkam ketika menyampaikan kegiatan pendahuluan, apakah Bapak Ibu bisa mengkondisikan kelas, ya kan? Apakah Bapak Ibu bisa memotivasi siswa, kemudian bagaimana ketika mengapresiasi, kemudian menyampaikan kompetensi, kemudian menunjukkan pemahaman yang menyeluruh. Sehingga itu sebenarnya fokusnya adalah bagaimana Bapak Ibu menyampaikan materinya, tidak harus disut ekspresinya secara face to face ya, maksudnya langsung di close up ke wajahnya enggak, tetapi kalau bisa merekam potret dari Bapak Ibu ketika menjelaskan dari atas ke bawah tadi, karena di poin UGIN itu ada poin mempesona. Nah, mempesona di situ adalah bagaimana Bapak Ibu menyampaikan materi itu dengan penuh wibawa, kemudian pakaiannya serasi antara atas dan bawah. Misalkan kalau pakai batik merah berarti bawahnya hitam, cocok lagi. Jangan-jangan batiknya merah, celananya biru, gitu kan tidak match. Itu akan mengurangi nilai dari poin instrumen. Karena sumber penilaian atau instrumen penilaian lah ya, itu dari UGIN untuk praktek. Jadi harus motret wajah secara up itu Pak Fatihul. Jadi
bisa. Intinya adalah bagaimana Bapak Ibu mengajar itu ekspresinya dari wajah dari atas sampai bawah itu kelihatan. Jadi jangan hanya duduk saja begitu menjelaskan atau nanti kita praktekkan. Intinya pertanyaan Bapak Ibu insya Allah nanti akan terjawab ketika kita praktek. Ini monggo, yang lain? Mas Yaya, boleh tanya? Iya boleh Bu. Iya. Itu Pak, biasanya kita kalau buat video dari HP, kalau untuk dalam satu ruangan biasanya itu terkendala dengan audionya. Nah, nanti kurang jelas. Itu nggih mriki kersane suara kita itu nanti di videonya bisa jelas. Nggih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya mungkin Bapak Ibu yang lain juga ada pikiran yang sama bagaimana, makanya tadi ada di materi bagaimana caranya mensinkronkan antara video dan audionya. Nah kalau kita merekam pakai HP, audio kita, suara kita terekam jelas atau tidak. Nah caranya itu nanti kita praktekkan juga Bapak Ibu. Boleh kita menggunakan clip on, boleh menggunakan speaker pengeras suara di dalam kelas, boleh kita menggunakan mic wireless yang kita sebutkan dengan kamera kita atau handphone kita kalau kita menggunakan kamera HP. Nah, boleh kita menggunakan aplikasi audio recording yang ada di HP juga. Nanti HP-nya boleh dimasukkan ke dalam saku. Kalau bapak-bapak yang bajunya ada sakunya boleh ditaruh di saku itu. Nah, apabila sakunya terlalu kecil, nanti bisa ditambah clip on mic yang ditaruh di area kancingnya, nanti baju ini. Nah kemudian kabelnya ditaruh di dalam baju, HP-nya dimasukkan ke satu celana, itu untuk memperjelas. Nah kemudian nanti di proses editingnya kita sinkronkan antara video yang kita ambil dari kamera sama audio yang kita record sendiri. Nah itu nanti kita praktekkan juga biar Bapak Ibu semuanya punya gambaran seperti apa nanti ketika menyinkronkan audionya, plus nanti kita praktekkan juga gitu. Nah ada aplikasinya, kita juga mempraktekkan nanti buat contoh ke Bapak Ibu semuanya. Nah ada linknya juga nanti bisa dibagikan ke Bapak Ibu atau belum, linknya aplikasi-aplikasi yang akan kita gunakan, dan itu sudah saya pilih yang mungkin sudah ringan buat PC Bapak Ibu semua. Sebelum mungkin kita langsung praktek supaya yang ditanyakan Bapak Ibu nanti bisa terjawab. Iya betul Pak. Ya langsung praktek Pak. Ya itu aja Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada yang kita langsung tanya biar mudah. Amin kesan. Oke langsung praktek aja. Monggo Pak Dedi, monggo. Monggo. Monggo Pak Parni praktek. Suara saya bisa. Oh Pak Muzamal. Cek. Nggih. Halo. Jadi bisa didengar suara saya Bapak Ibu? Bisa. Bisa. Suaranya didengar tapi orangnya tidak nampak Pak. Bisa. Bisa Pak Muzamal. Oke Bapak Ibu.
menggunakan mic dari headset wireless yang ada di telinga kanan saya. Ini saya gunakan sebagai audio inputan. Seperti ini. Jadi ketika saya menjauh pun, misalkan diambil dari sisi itu akan terdengar jelas. Benar Bapak Ibu? Tidak begitu, Pak. Tidak begitu jelas, Pak. Misalkan saya taruh di sini, Itu jelas Bapak kalau dari maka sudah jelas Bapak Ibu. Jelas. jelas. Jelas agak kecil, Pak. Lebih jelas, Pak. Jelas. Kalau kita menggunakan fasilitas dari hanya kami headset wireless seperti ini, itu bisa sebagai mic wireless Bapak Ibu semuanya, atau pakai clip on, atau mungkin nanti kalau ada HP, nanti kalau tidak menggunakan itu, HP kita taruh di samping seperti ini. Sebagai bagian dari audio kita. Gitu. Karena apa? Jarak HP yang kita masukkan ke saku sama suara yang kita keluarkan itu tidak terlalu jauh. Seperti itu. Nah, kemudian ketika ini digunakan pun, ketika kita menjauh, suara pun akan terdengar jelas. Jadi Bapak Ibu tidak menggunakan perangkat-perangkat lain, cukup dari satu kamera. Mungkin kalau nanti ada kamera dua, misalkan ada kamera yang dari sisi yang lain, itu bisa tinggal menyinkronkan audionya saja dari kamera yang sudah kita ambil audionya. Itu. Nah, kemudian misalkan kita juga menggunakan kamera lebih dari satu. Ketika shoot seperti ini kita perumpamakan dalam kelas. Ketika kita menjauh dari kamera pun atau mendekat ke murid seperti ini, itu suara kita juga akan terdengar jelas. Ketika kita misalkan bertanya, Mas Ade, apakah bisa memahami materi yang Ibu sampaikan? Sekaligus kita menjawab, bisa Bu, ya, kita bisa berjalan dengan enjoy karena kita menggunakan satu perangkat plus audio seperti itu. Nah, pengambilannya seperti apa? Kamera utamanya itu nanti seperti ini Bapak Ibu. Oh, di tengah. Jadi menghadap ke panjenengan, ke Bapak Ibu dengan kamera membelakangi murid membelakangi kamera. Nah, kemudian ini nanti kamera ada yang dari sebelah pojokan itu bisa. Nah, contohnya nanti seperti ini. Masih kita set untuk kameranya. Kampus tadi ya. Dari audionya mungkin Bapak Ibu ada yang tanyakan. Itu alatnya apa Pak itu Pak? Media audio. Itu alat yang dipakai itu. Audionya dipakai itu Pak. Mungkin Itu alat yang dipakai itu. wireless Pak. Wireless Pak? Iya. Headset Bluetooth wireless. Tapi suaranya kecil Pak. Tetap kecil. Suaranya kalau dipakai seperti ini kecil Pak. Tapi kalau kita mengeluarkan suara yang agak keras seperti saya ini, ya lumayan jelas juga. Tapi kalau kita hanya sekedar misalkan itu yaitu terdengar kecil. Iya. Berarti itu dari awal sampai akhir itu fokus ke guru, kemudian ya rekam semuanya suaranya dari situ Pak ya. Ya, karena kita mengambilnya kan suara ini kita
kita pakai wireless ini adalah kamera yang satunya juga boleh Bapak. Artinya terserah kalau ini. Yang penting nanti ya editingnya itu nanti. Suaranya Bapak nggak jelas, Pak. Oh ya. Nggak jelas itu karena beradu, Pak. Apa? Kayaknya kurang mahal itu, Pak. Yang lain dimatikan dulu. Virus ini nanti dikoneksikan ke kamera yang manapun itu sebenarnya terserah. Tergantung Bapak atau Ibu koneksinya kamera 1, kamera 2 terserah. Yang penting nanti itu kan ada editing. Atau Pak? Nah, itu ada editing. Yang mana itu nanti adalah untuk menyinkronkan antara suara sama proses pembelajaran kita dan video kita. Itu nanti kita sinkronkan. Nah, contohnya seperti apa nanti kita masuk ke praktek editingnya. Ini kita pengambilan gambar masih jadul dari sini. Nah, misalkan ini contohnya ini adalah kamera 1. Saya balik. Nah, ini menjadi kamera utama. Ini yang menghadap ke depan. Nah, misalkan Bapak Ibu ini seperti ini, kondisinya itu gelap. Kalau masih tertutup sama kelambu itu boleh buka. Tujuannya apa? Untuk menampilkan masukkan cahaya dalam ruangan. Itu. Kemudian, nah itu masih terlihat Pak Eko nyeting proyektor. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu menampilkan PPT yang ada di proyektor nanti di LCD-nya, itu bisa ditangkap dengan seperti ini. Tujuannya apa? Biar antara Bapak Ibu kamera utama itu antara, kemudian kamera yang lain digunakan untuk apa? Mengambil detail-detailnya nanti. Contohnya habis ini kita praktekkan di setting. Baik. Pak Yahya, berarti kalau misalkan kita Nanti pertanyaannya nanti dulu ya buat Bapak Ibu semuanya. Sudah. oke sih. Kamera yang pojok. Nah, ini saya mempraktekkan sebagai guru, Bapak Ibu ya. Misalkan posisi gurunya itu ada di situ. Itu kan duduk seperti ini. Nah, pertama. Ya. Misalkan, Bapak Ibu, misalkan ini kan Islam semuanya kan ya. Islam semuanya sebelum pembelajaran itu biasanya diawali dengan berdoa bersama-sama. Mungkin Bapak Ibu masih duduk seperti ini, kemudian meminta salah satu murid atau ketua kelasnya itu memimpin doa, itu seperti ini posisi. Nah, dari posisi duduk Bapak Ibu itu perlu juga diperhatikan. Ya. Jangan sampai posisi doa bersama Bapak Ibu santai seperti ini, enjoy seperti ini. Ya. Nah, ini tidak mempesona. Harus menunjukkan sikap guru yang seperti apa, yang bagus itu. Misalkan posisi tangan seperti ini, itu bisa. Nah, kemudian ini masih ada di kamera utama Bapak Ibu. Kemudian saya akan memulai pembelajaran. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan. Yang mana di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar yang namanya pengurangan. Contohnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa menampilkan atau menjelaskan dari PowerPoint. Nah, contohnya seperti apa? Ini. Nah, proses penjumlahan itu caranya adalah seperti ini. Nah, jadi apabila ada penjumlahan 1 ditambah 1 adalah sama dengan berapa anak-anak? 2. Nah, misalkan nanti ada kamera 1, nanti ketika editing diambil dari yang kamera kanan pojok. Nah, itu posisi Pak Eko, itu kamera 2 itu. Nah, kamera 2 ada di situ. Kamera 2 ada di situ, boleh terlihat seperti itu pun
saya rasa masih tidak masalah, atau mungkin bisa diperhatikan. Yang pakai dos Bu Nur Alam nih santai banget. Gak apa-apa Ibu, santai aja, gak apa-apa, gak apa-apa. Biar gak ngantuk aja, saya sapa, biar gak ngantuk. Gak apa-apa, santai aja Ibu. Dari mana Bu Nur Alam? Iya Pak, dari Sulawesi Barat Pak. Oh, dari Sulawesi. Capek Pak, nggak pernah istirahat. Ya. Ya, ini Bapak Ibu semuanya, ada 3 kamera, ya. Satu kamera utama, ya, yang terlihat semua ruangan. Yang kedua itu adalah kamera yang menunjukkan saya dekat dengan meja murid. Nah, yang ketiga ini masih moving. Ya. Jadi nanti misalkan ada yang membantu Bapak Ibu. Misalkan seperti ini. Nah, ketika Benar. Mungkin ini ya Bapak Ibu yang pakai HP mungkin tampilannya tidak bisa tampil 3 kamera. Jadi yang pakai laptop yang bisa menampilkan 3 angle gitu. Betul ya Bapak Ibu ya? Benar Pak. ya benar Pak. Rekotannya kan Reko ya. Nanti kita ya betul. Tapi kurang jelas suaranya Pak. Zoom itu pakai laptop. Kalau kurang jelas suaranya berarti sinyal Bapak Ibu. Sinyalnya lah. Nah, yang lain jelas semuanya. Yang lain jelas. Termasuk Oh, sinyalnya. maka Pak. Sepertinya yang jelas suaranya Pak. Karena kita nangkepnya juga sedikit delay. Suara mungkin sinyalnya Pak bisa bergeser. Oke, nah saya mau praktekkan sebagai guru. Posisi kamera itu ada 3. Kamera 1. Nah, ini saya jalan. Ini kamera 1. Yang ini kamera 1. Kemudian yang ini itu kamera 2. Kelihatan? Ini kamera 2. Yang goyang-goyang ini adalah kamera 3. Nah, misalkan posisi saya di sini. Nah, selamat pagi anak-anak. Kemudian yang kamera 2 itu menangkap posisi. Selamat pagi ibu-ibu. Nah, di sini. Ini kamera dari saya taruh aja. Nah, di sini ini menjadi kamera 2. Menampilkan ekspresi-ekspresi dari murid-murid yang Bapak Ibu ajar. Jadi gitu. Ketika ini, selamat pagi anak-anak, dan kamera 2 ini nanti menampilkan proses respon dari murid-murid. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu itu. Kemudian ketika saya memberikan pertanyaan seperti ini, 1 tambah 1 berapa? 2, misalkan yang menjawab adalah yang membantu. Kameranya itu yang saya bawa ini. Ini nanti posisinya seperti ini, menampilkan wajah. Jadi kamera 3 ini untuk mengambil detail-detail. Misalkan ekspresi senyum tadi, contohnya ada ekspresi senyum, sedih, bahagia, itu tampilkannya di kamera ini. Ini nanti jauh lebih mempesona video Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian audionya sama. Kalau yang pertama ini yang saya contohkan adalah menggunakan headset wireless. Oh ya, headset Bluetooth, mohon maaf. Pakai headset Bluetooth. Oh, kata Pak Eko di Shopee 20 ribuan, murah. Ya, kita buat Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kedua caranya adalah dengan memasukkan kamera HP kita untuk meriksa suara kita ke dalam microphone yang saya sebutkan tadi. Yang ketiga, ini juga still rekomendasinya untuk menggunakan suara speaker aktif dalam ruangan kelas. Itu nggak masalah sebenarnya, hanya saja
melihat dalam satu ruangan kelas, kemudian ya, murid sama materi yang didapatkan di proyektor. Kemudian yang kedua adalah menampilkan sama murid ketika chat atau interaksi. Kemudian yang ketiga adalah ini, menampilkan detail ekspresi murid atau respon dari dalam meja. Oke, nambah sedikit. Jadi untuk kamera 3 ya, jadi kamera 3 yang move itu mungkin nanti bukan bapak ibu yang megang, tapi mungkin ada teman bapak ibu yang ini ya, yang membantu begitu, teman guru atau apa, tapi harus di luar frame. Jadi atau ketika nanti masuk itu tidak masuk di kamera 1. Kan tidak lucu ketika bapak ibu ngambil angle kamera 1 tapi ada orang di dekat bapak ibu begitu. Jadi harus bergantian ketika teman bapak ibu masuk untuk mengambil angle siswa yang ketika menjawab, maka kameranya bisa diarahkan ke kamera 2 sehingga tidak kelihatan dari atau langsung di kamera 3. Jadi editingnya yang pindah hasil dari kamera 1, 2, 3 itu tadi. Jadi bukan bapak ibu sambil ngajar sambil megang HP seperti yang dipraktekkan Mas Ayat. Tapi nanti ada teman yang membantu. Nah, biar lebih stabil, kalau itu kan Mas Yahya megang itu kan goyang-goyang. Nah, maksudnya sambil jalan, karena kan nanti jalan, kalau ketika jalan kan goyang-goyang. Dan mungkin kalau ketika capek megang terlalu langsung itu kan ya nanti akan buku ya, sama dari kamera 3 itu juga ditaruh di tripod begitu sehingga stabilisir. Jadi ketika teman masuk itu bawa tripod ditaruh di depannya itu kan oke, sudah terikot gitu. Jadi bisa membantu. Tapi misalkan bapak ibu hanya punya 2 HP begitu ya bisa pakai kamera 1, 2. Atau kalau pengen yang sempurna bapak ibu juga bisa itu tukang syuting lamaran, nganten itu kan juga bisa. Tapi kan menyesuaikan budget bapak ibu gitu. Atau dikontrak untuk booking satu video praktek gitu. Kalau teman kan harga saudara atau punya saudara kan akan lebih itu tambahannya Mas ya mungkin dilanjutkan dulu. Baik. Ya, tambahan Bapak Ibu. Singkatnya baik. Kestabilan kamera karena ketika tim penilai melihat video yang penuh dengan goyangan seperti ini, seperti hanya kita melihat ketika itu stabil, tidak banyak goyang, apa yang banyak goyang, kita akan lebih nyaman melihat video yang tidak banyak goyang. Nah, contohnya seperti ini, kamera 1, 2, 3, ini kan beda Pak. Kamera 1, 2 ini stabil, nggak goyang. Kamera 3 yang saya pegang, itu goyang. Jadi alangkah lebih baiknya semuanya langsung menggunakan tripod atau satu. Contohnya tripodnya seperti ini. Kalau yang cukup agak sedikit mahal ya ini kamera. Yang lain tidak muncul Pak. Oh ya, pencahayaan lampu Pak. Begini Pak. Nah, baik, untuk pencahayaan lampu buat Bapak Ibu semuanya, di sini dalam ruangan ini kan terlihat kalau ada beberapa jendela yang memang masih tertutup menggunakan lampu. Nah, ini sebaiknya dibuka aja. Ya. Semuanya lampunya dibuka saja untuk memberikan ruang cahaya masuk. Seperti ini. Contohnya seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu, biar videonya itu nggak banyak noise, tidak banyak kayak sebut gitu. Kalau kita bilangnya kalau di dalam TV zaman dulu kan ada kayak titik-titik banyak itu kan smooth
yang memegang kamera. Nah, contohnya seperti itu, jangan sampai apa ketika Bapak Ibu mengambil sebuah gambar itu jangan sampai yang membantu atau teman Bapak Ibu semuanya itu masuk ke dalam frame kamera. Itu karena ya pasti mengganggu pandangan. Siapa itu tadi? Ada penampakan itu pasti seperti itu Bapak Ibu. Ya, seperti saya ini kan saya tidak memegang kamera, saya juga tidak meminta bantuan teman untuk memegang kamera, itu menggunakan tripod biar stabil. Jadi kita mau ngomong jalan ke belakang, ke depan, ke samping, kamera kita juga tetap stabil. Gitu. Oke, lanjut ke editing ya. Cara menggabung video. Pertanyaan? Ketika peserta didik menjawab supaya terekam dengan baik gimana, Pak? Oke, bentar. Ulangi, Bapak. Ketika peserta didik menjawab supaya terekam dengan baik suaranya, caranya bagaimana? Sama, menggunakan itu juga peserta didiknya, alat. Ya, sama Bapak. Hanya saja kita boleh sekarang settingan ya Bapak Ibu. Boleh. Nah, artinya gini Pak. Saya ajarkan settingan di dalam artis. Saya ajarkan settingan di dalam artis. Itu nanti Bapak Ibu ya silakan memilih atau memilih murid yang memang dirasa bisa menjawab pertanyaan. Suaranya mantul, Pak. Saya sering cerita. Suaranya mantul, Pak. Oh ya, jadi dengar suara saya? Dengarkan dulu yang. Iya, jelas Pak. Putus suara. Dengar Pak, jelas. Mantul, Pak. Hilang-hilang. Mantul Pak suaranya. Suaranya mutus-mutus ini Pak. Jadi gini Bapak Ibu, saya ajarkan sedikit terkait settingan di dalam dunia artis ya. Ketika Bapak Ibu membuat video ini nanti, ini kan dipersiapkan sedemikian rupa. Bapak Ibu boleh menunjuk sebelum membuat video itu, Bapak Ibu boleh menunjuk murid Bapak Ibu, boleh cewek atau cowok, itu terserah yang dirasa mampu untuk diajak kerjasama dalam pembuatan video. Artinya apa? Bapak Ibu sudah menyiapkan murid yang akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Contohnya misalkan dari 1 tambah 1 itu sama dengan 2, siapa yang menjawab? Itu nanti yang Bapak Ibu siapkan di situ audionya. Misalkan seperti ini. Nah nanti Bapak Ibu itu ditaruh di dalam saku muridnya atau di balik bukunya murid. Ini boleh ditaruh. Ketika murid seperti ini ditaruh di sakunya murid itu boleh. Ya, di pause aja dulu nggak apa-apa. Nah, itu settingan masuk dalam settingan itu, Bapak Ibu. Boleh menyiapkan siapa yang mampu itu boleh. Karena ada poin mempesonanya, nggak mungkin kita melakukan pembuatan sebuah video tapi ada crash atau ada miss dalam produksinya, kita itu nggak mungkin sekali. Dan itu sangat dihindari dalam sebuah perfilman atau industri televisi. Itu sangat dihindari, termasuk di dalam penilaian pemerintah. Harus perhatikan keselarasan antara guru sama murid ini sama-sama bisa bekerja sama dalam kelangsungan penilaian mungkin Bapak Ibu dalam video. Biar aman Bapak Ibu. Lanjut. Silakan kalau ada yang ditanyakan terkait dengan ini ya praktek pengambilan gambar sebelum kita masuk ke praktek editingnya. Iya saya Pak, mohon maaf itu untuk contoh yang dipakai tampaknya misalnya ada itu tidak bisa dipakai Pak, soalnya suaranya tidak jelas banget, jadi malah merasa gimana gitu loh, saya
berusaha mendengarkan apa yang dibicarakan itu saya sampai saya dekatkan telinga sampai maksudnya tidak bisa seperti suara yang lain ini kan, yang suara yang lain ini kan jelas banget, apalagi suara Pak Eko bagus itu, tapi suara yang tadi yang pakai Suaranya putus-putus. wireless itu kecil banget itu. Yang lain, mohon maaf, yang lain ini kan kayak Yang lain sudah jelas Pak. Yang lain jelas. Jelas Pak. Yang lain jelas. Putus Pak, putus. Iya. Beda ya Pak ya. Dewi Pak. Beda suaranya yang pakai yang mempresentasikan ini kecil sekali ya. Yang lain ini nyaring biasa, bagus. Yang presentasi ini yang kecil pengaruh alat Pak. Mau bagus beli wireless yang mahal Pak. Oh ya itu sejak tadi Masuk ya, Bapak Ibu. Jadi kalau penerimaan Bapak Ibu kecil ya berarti ini ya sinyal jaringan Bapak Ibu, karena yang lain bisa menerima dengan baik. Jadi jangan menyalahkan alat yang dipakai itu kurang mahal. Itu mahal 20.000 di Saudi. Jelas Pak. Paling mahal butuhkan apa saja. Ya, tutorial di YouTube banyak itu Pak. Alat-alat yang Saya bertanya kalau yang anak itu langsung masuk di video ya Pak. Edit lagi. Izin bertanya bisa Pak? Izin ini ya, mencoba biar yang mau bertanya antri begitu ya. Yang Pak Sigit masih jadi bertanya? Masih residen? Masih. Ya silakan. Yang lain di mute dulu ya. Nun sewu pangapunten. Ini terkait dengan perekaman kan mungkin membutuhkan memori yang sangat banyak ya Pak. Berarti alat perekamannya misal kita pakai HP itu harus diusahakan memenuhi gitu ya Pak. Takutnya nanti mati pas lagi buat merekam gitu Pak. Gimana Pak? Oke, baik. Saya jawab. Pak Sigit. Baik Pak, saya jawab. Nah, untuk apa sebenarnya riset dari memori handphone kita itu sebenarnya tidak membutuhkan banyak banget. Itu maksimal 15 menit kan Pak Eko ya? Ya, maksimal video itu adalah 15 menit. Nah, mungkin Bapak Ibu ini kalau ada yang masih menggunakan apa risetnya itu 32 GB, itu saya rasa masih cukup. Ya, saya rasa masih banyak saja mungkin foto atau video yang lainnya itu yang nggak perlu diambil dulu. Nah, saya kalau membuat video juga dan saya menggunakan HP itu cukup lebih dari 2 jam. Ya. Untuk yang kapasitas pernah 32 GB itu pernah, karena maksimal kayak itu sepertinya kalau tidak salah tergantung resolusi sama kuota juga. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Ya tetap dicek saja, cari amannya saja. Mungkin yang handphonenya tidak ada SD card-nya dikasih SD card. Tapi untuk yang ada yang menggunakan iPhone nggak Bapak Ibu? Ada yang menggunakan iPhone? Kalau tidak ada, Alhamdulillah Pak, akhirnya juga sesuai. Alhamdulillah lagi iPhone. iPhone-nya gimana Pak?